Hai semua, assalamualaikum bunda-bunda. Hari ini Bunda Endaru mau membuat roti sobek. Yang mau tahu cara pembuatannya dan bahan-bahannya, yuk saksikan video Bunda Endaru sampai akhir ya. Selamat menonton. Nah, langsung aja, ini dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti sobek ya. Kalian bisa langsung screenshot atau catat juga boleh biar nggak lupa. Kemudian kita mixer bahan-bahan ya ke dalam mixer ini. Ini saya pakai mixer ini karena cukup untuk mengadon sebanyak setengah kilo ya. Ini kan adonan setengah kilo ya. Kalau kalian di rumah punya yang stand mixer ya boleh juga. Kalau kalian nggak punya mixer jangan takut, jangan khawatir, kalian bisa ngadon pakai tangan ya. Oke, yang pertama dimasukkan yaitu terigu, gula, ragi, bread improver, kemudian susu dan air sedikit demi sedikit. Oke, setelah bahan sudah tercampur, sudah dijadikan satu ke dalam wadah atau baskom mixer ini, kemudian kita mixer dengan kecepatan pertama yaitu 2 dulu untuk menyatukan bahan yang ada di dalam baskom itu dulu. Dan informasi penting buat bunda-bunda yang pingin atau yang baru aja mencoba ingin membuat roti ini, saran bunda sih harusnya pakai mixer, minimal pakai hand mixer, agar tingkat keberhasilan membuat roti ini maksimal. Dan roti ini bunda recook dari resep papa, alhamdulillah berhasil dan bisa dijadikan ide bisnis jualan buat bunda-bunda di rumah. Terima kasih resep papa sudah memberikan resep gratis kepada kami semua dan saya recook dan alhamdulillah berhasil. Nah, bisa dilihat kan adonan udah mulai menyatu ya kan. Setelah adonan menyatu seperti itu, kemudian kita bisa matikan mixer, lalu kita tambahkan bahan yang selanjutnya yaitu garam dan mentega. Ini dia ya, margarinnya udah mulai masuk bersama garamnya. Kalian boleh pakai margarin merek apa aja terserah. Kalau aku pakai Palmia Royal karena dia ada mix butternya, jadi lebih wangi kalau untuk roti. Kemudian kita mixer dengan kecepatan 3 ya, kalau pakai mixer ini ya itu maksimal 3 aja. Setelah itu mixer sampai adonan kalis. Ciri-ciri adonan kalis itu bisa dilihat nanti, adonan itu lebih mengkilat dan kalau dia ditarik tuh adonannya lebih elastis dan gak gampang robek gitu. Nah, ini dia adonan setengah kalis ya, dia mau hampir kalis. Nah, seperti itu adonannya. Maaf ya kalau kualitas gambar perekamannya agak kurang sip ya, maklumlah karena dilakukan oleh tangan sendiri, tidak ada bantuan tangan orang lain, jadi kurang fokus. Nah, ini dia kelihatan ya, adonannya udah mulai mengkilat ya. Ini tandanya, ciri-cirinya ya, adonan sudah mulai kalis ya, tuh kan dia lebih glossy gitu, lebih mengkilat. Itu ciri-cirinya. Kemudian kita matikan mixer, kemudian kita tes dulu apakah adonan kalis elastis apa belum. Nih, ciri-ciri kalis elastis tuh kalau ditarik tuh adonan nggak gampang robek. Nah, kayak gini lah, ini tandanya sudah kalis elastis ya guys. Oke, kita bersihkan adonannya, kita mulai melakukan step selanjutnya yaitu penimbangan. Selanjutnya langsung aja kita lakukan penimbangan adonan ya. Saya bagi adonan 500 gram atau adonan setengah kilo tepung kering menjadi 16 bulatan dan satu bulatan itu beratnya 60 gram. Jadi saya bisa gunakan adonan tepung kering setengah kilogram ini untuk 2 loyang roti
disobek. Nah ini dia ya, 60 gram per satu adonannya. Dalam satu loyang itu ada 8 adonan dan ini ada 16 adonan, jadi bisa untuk 2 loyang. Nah setelah adonan selesai ditimbang, dibagi menjadi 16 bagian ya, kemudian kita rounding adonan atau kita bulat-bulatkan adonan sehingga adonannya nanti ketika dipanggang itu atasnya menjadi mulus. Nah seperti ini tekniknya. Jangan lupa untuk bagian bawah itu disatukan, dirapatkan supaya adonan rotinya tidak bocor. Maksudnya itu tidak, ketika dia terproofing, ketika dia proses proofing, proses pengembangan, dia itu tidak lepas bulatannya, jadi masih bulat sempurna seperti itu. Nah ini dia loyang yang aku gunain untuk pembuatan roti tawar atau roti sobeknya ya. Ini aku beli harganya 22.000, itu labelnya belum aku copot dan aku sorry nggak tahu ukurannya karena waktu itu aku nitip pesan suami. Jadi kalian dikira-kira aja, kalian cari aja di toko roti kalau kalian mau buat usaha. Di toko roti biasanya atau di toko-toko bahan kue biasanya ada loyang-loyang seperti ini, kalian beli aja seperti ini ya. Kalau di tempat aku harganya 22.000. Nah nanti satu loyang ini tuh diisi 8 bulatan adonan. Nah kalau adonan udah dibagi menjadi 8, udah ditatain nih kayak gini bentuknya, melorot. Nah kayak gitulah pokoknya. Nah diusahakan susunannya harus rapi, harus rata karena dia biar ngembangnya itu sama. Kita lakukan satu lagi untuk loyang satunya ya. Pokoknya caranya sama kayak yang tadi, sehingga rotinya rata, nyusunnya harus benar, harus rapi biar gedenya itu rata, ngembangnya itu bagus. Ini dia aku cepetin ya videonya biar nggak kelamaan. Intinya sama aja caranya sama yang tadi. Nah ini dia adonan yang sudah selesai dibentuk, kemudian kita proofing ya, kita tutup, bisa gunain kresek, bisa gunain kain, ditutup selama 90 menit atau tergantung cuaca di tempat kalian masing-masing ya. Tutup sampai adonan mengembang 2 kali lipat dari adonan sebelumnya. Nah selanjutnya yaitu proses pemanggangan. Kali ini aku akan contohkan 2 alat pemanggangan yaitu oven tangkring dan oven listrik. Nah untuk oven listrik bisa dipanaskan dengan suhu 200 derajat celcius, api atas bawah selama 10 menit ya. Kemudian setelah oven panas kita bisa masukkan rotinya yang sudah terproofing, yang sudah mengembang 2 kali lipat ke dalam oven listriknya, lalu dipanggang
dengan suhu 200 derajat Celcius atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Kenali oven kalian dulu, di api bawah selama 10 menit. Nah, ini satu lagi oven tangkringnya. Aku di sini gunain oven tangkringnya merek Hock ya, yang ada pengatur suhunya, sehingga aku tahu rotinya itu dipanggang dalam berapa derajat Celcius ya. Kemudian kita masukkan dulu rotinya ke dalam oven tangkringnya ya. Nah, ini dia ya, rotinya sudah masuk ke oven tangkringnya. Kemudian kita tunggu selama 10 menit juga, atau kita bisa cek sampai matang. Nah, dan jangan lupa di bagian atasnya ini kan ada lubang satu yang di pinggir. Nah, kita buka ya. Nah, sembari oven yang di oven tangkring, kita cek oven listriknya dulu ya. Setelah 10 menit menggunakan api bawah, lalu kita pindah menjadi api atas bawah. Kita tambahin waktunya lagi menjadi 5 menit ya, atau sampai adonan mateng, atau sampai roti itu mateng. Kenapa aku bilang sampai roti itu mateng? Karena oven itu beda-beda. Oven itu punya panas suhu masing-masing, jadi kenali oven kalian masing-masing. Pokoknya panggang roti sampai matang. Dan ini dia, ketika sudah matang, warnanya akan coklat keemasan seperti ini ya. Kita bisa langsung angkat rotinya. Montok-montok sekali ya pemirsa. Kemudian kita taruh di tempat yang tahan panas, lalu kita olesi roti sobeknya dengan margarin atau butter. Kalau kalian mau wangi ya pakai butter. Lagi-lagi aku pakai Royal Parmia butter karena lebih wangi. Ini aku tidak di endorse, tapi kalau di endorse ya mau lah ya. Oke, kemudian setelah adonan diolesi dengan margarin, lihatlah bentuknya mengkilat cantik merona. Wow, mantap-mantap sekali ya. Oke, setelah itu kita tutup rotinya supaya atasnya tetap lembab dan moist gitu. Nah, ini dia roti yang kita panggang dengan oven tangkringnya, sudah mulai kecoklatan juga ya. Nampaknya sebentar lagi matang. Wow, mendul-mendul ya, sama aja ya, nggak ada bedanya ya oven listrik sama oven tangkring. Ya, kita angkat, asalkan proses pemanggangannya suhunya sesuai, maka matangnya pun akan sama, akan meratanya pun sama, seperti itu ya. Makanya kalau kalian misalnya banyak yang ngomong, aku punya oven listrik nih, aku punya oven tangkring, tidak apa-apa, yang penting ada pengukuran suhunya, atau apa yang ngomongnya, termometernya itu ya, pengatur suhu panasnya ya. Kecuali kalau kalian misalnya udah paham, udah ahli panasnya kira-kira berapa, kira-kira kalau 200 derajat nih di api segini nih, ya nggak apa-apa ya. Begini hasilnya ya, nggak ada bedanya kan oven listrik dan oven tangkring. Nah, ini dia rotinya sudah jadi, menur-menur sekali ya. Coba kita balik, apakah bawahnya mateng? Lembut banget ya. Iya, mateng kan? Bagus banget, cantik banget. Ayo kalian yang pingin ide usaha bikin roti sobek seperti aku kayak gini, boleh banget kalian contoh resepnya. Ini juga aku recook dari resep papa ya. Dan ini bagus banget buat ide usaha kalian di rumah ya. Kalau kalian mau roti sobeknya cuman begini aja, boleh banget. Kalau aku biasanya roti sobeknya aku belah tengahnya, terus aku kasih buttercream atau keju atau coklat atau selai apapun yang kalian inginkan. Kemudian kalian jual dengan harga yang sesuai dengan daerah kalian masing-masing, karena bahan, alat, semuanya itu di daerah setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalian sesuaikan, kalian jual sesuai dengan pengeluarannya, sesuai dengan upah lelahnya, sesuai dengan listriknya. Jangan sampai kita menjual tapi kita tidak mendapatkan untung sama sekali ya. Kita menjadi penjual
roti yang cerdas guys. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka boleh kalian subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini dia contohnya punya aku yang aku tadi sudah bilang di depan. Aku kasih buttercream dan keju. Ini dia penampilan atau looking yang akan aku jual setiap harinya. Mantul kan? Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Tunggu video aku selanjutnya. See you. Assalamualaikum.